Di sini sangat sangat penting gitu, karena nanti kalau ke depan kalian mendengarkan istilah-istilah ini biar kalian tahu barang apa yang akan kalian analisis atau hal apa yang akan kalian eee, cari pemecahan masalahnya dan lain sebagainya. Kayak yang pertama tadi, konsep populasi dan sampel. Nah, ketika tadi kita berbicara masalah statistika inferensi, kita akan berbicara konsep populasi dan konsep sampel. Ketika berbicara populasi, ya ini berbicara masalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Sekali lagi, ini keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Ketika kita berbicara masalah tadi pemilihan, berarti populasinya tuh seluruh masyarakat Indonesia, itu populasi. Oke? Nah, populasi ini dia memiliki suatu distribusi. Nah, atau misalkan dia memiliki suatu distribusi yang memiliki fungsinya fx. Dan kejadian pada distribusi ini, dia memiliki nilai variabel random x. Contoh atau misalkan maksud secara kontekstual dalam populasi yang memiliki distribusi fx ini ya tadi, ketika kalian memiliki satu masyarakat gitu dalam satu wilayah negara tertentu, katakan orang Indonesia, total populasinya 230 juta jiwa. Di sini 230 juta jiwa tuh melakukan proses pemilihan presiden. Katakanlah calonnya ada 4. Calon A, calon B, calon C, calon D gitu. Nah, yang dimaksud dengan variabel random X di sini adalah saat atau tiap pengamatan, setiap masing-masing 230 juta jiwa ini gitu ya, dia milih A, B, C, dan D itu dia memiliki nilai variabel random X itu. Misalkan orang pertama milih A, orang kedua milih D, dan seterusnya gitu. Dan pemilihan ini dia memiliki distribusi sebesar fx gitu. Ya distribusinya bisa tadi distribusi normal, eksponensial dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kalau kalian ngeplot 230 juta jiwa ini gitu dalam bentuk plotting seperti ini, yang mana di sini kalian punya sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah milih A, milih B, milih C, milih D. Nah, yang dimaksud dengan distribusi fx ini, kemungkinan orang Indonesia milih A tuh berapa persen, milih B berapa persen, milih C berapa persen, milih D berapa persen gitu. Kalau misalnya distribusinya ini merupakan uniform, ya berarti kemungkinan milihnya tuh dia di sini fx-nya tuh 1/4. Jadi kemungkinan milih si A-nya tuh 1/4, B-nya 1/4, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan konsep populasi, dan kalau kalian bingung konteksnya seperti apa adalah ini. Yang kedua, nah tadi populasi atau misalnya kita memiliki satu, katakanlah di sini populasi. Populasi ini memiliki karakter. Kalau manusia memiliki sifat gitu. Nah, si karakter ini atau si sifat dari populasi ini tuh bisa kalian istilahnya tuh analisis gitu. Atau bisa ditunjukkan. Ditunjukkannya lewat apa? Ya tadi lewat statistika deskriptif tadi. Nah, karakternya ini atau karakter populasi itu disebut parameter. Yang mana parameter ini dia contohnya untuk populasi ada 2. Ada parameter untuk pemusatan data. Contoh parameter pemusatan data ada rata-rata atau mean, nilai tengah median, dan nilai yang paling banyak muncul modus. Atau parameter yang lain adalah parameter penyebaran data gitu. Atau yang biasa disebut dengan variabilitas. Contoh dari ukuran penyebaran data apa saja? Ada variansi, ada standar deviasi, dan ada satu lagi adalah range atau jangkauan. Oke, sekali lagi, populasi memiliki karakter. Karakternya tersebut itu ukurannya ditunjukkan oleh suatu parameter. Oke, nah parameter di sini ada 2, pemusatan dan penyebaran. Untuk masing-masing pemusatan ada contohnya, penyebaran ada contohnya. Nah, itu ketika berbicara populasi. Nah, tapi saat kita berbicara statistika dan kita ingin melakukan proses istilahnya tadi mencari atau menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan atau kalian melakukan proses analisa
populasi secara keseluruhan, akan terjadi suatu technicalities yang sulit. Maksudnya technicalities yang sulit tadi, kalau misalnya kalian mau ngitung berapa atau siapa yang menang dari suatu proses pemilihan, kalau nunggu 230 juta jiwa, itu akan lama. Contoh lain, di sini ada Audrey nggak? Audrey William. Ada, Pak. Audrey, kalau misalnya kamu punya mobil, dan mobil itu tentunya sebelum kamu pakai, kan harus dites dulu safety-nya ya gitu. Bener nggak, Audrey? Iya, Pak. Kira-kira cara tes safety mobil tuh seperti apa kalau kamu pernah lihat di YouTube atau di TV? Ada mobil yang diuji ditabrakin sengaja gitu, Pak. Betul. Nah, kalau misalnya kamu ingin menguji safety mobil itu dalam lingkup populasi, memungkinkan apa enggak? Atau istilahnya semua mobil yang akan turun ke pasar, kamu coba safety-nya dulu. Memungkinkan apa enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Perusahaannya rugi. Rugi, karena mobilnya rusak semua kan jadinya kan. Nah, maka dari itu, konsep yang penting selanjutnya dari populasi ini adalah konsep sampel gitu. Kenapa ya tadi dari technicalities kalian mau uji dari suatu material, kalau misalnya semester lalu kalian belajar mekanika material teknik itu uji getas dan lain sebagainya, tentunya harus dirusakin materialnya gitu. Dan nggak mungkin kalian merusak semua materialnya karena nggak akan ada yang dipakai gitu. Nah, sehingga di sini ada konsep sampel. Nah, konsep sampel di sini adalah kalian mencari atau mengambil bagian dari populasi untuk kalian uji. Nah, proses pengambilan si bagian dari sampel ini adalah proses sampling. Jadi kalau misalnya dibilang sampling dan segala macamnya, ini proses mengambil sampel dari populasi. Nah, sekarang tadi tujuan dari penyampelan tuh ada apa gitu. Nah, di sini kalian, ketika tadi saya nanya ke Audrey gitu, kalian ingin punya mobil, tuh kalian misalkan beli mobil terbaru dari merek Toyota gitu ya. Nah, di sini kan dia harus safe gitu ya. Nah, cara melihat mobilnya safe atau enggak, tentunya seluruh populasi mobil Toyota tuh harus safe kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa mengetahui karakteristik safe ini dari populasi gitu? Tapi kita tidak melihat dari semua populasinya atau kita tidak menguji semua populasinya. Yang kita lakukan adalah menguji sampel gitu. Nah, proses inilah yang penting dari proses sampling gitu. Yang mana kalian ingin mengetahui karakteristik dari populasi dengan kalian mengambil cuplikan dari populasi tersebut, yaitu sampling ini gitu. Nah, di sini dari proses penyampelan di sini kalian nggak tahu karakteristik populasi. Contohnya tadi kalian ingin beli mobil Toyota dan ini tuh ingin disertifikasi bahwa mobilnya tuh safe. Nah, di awal kita nggak tahu apakah betul populasi mobil Toyota ini tuh aman digunakan, karakteristiknya nggak tahu. Gitu. Rata-rata keamanannya berapa gitu. Terus mobil kan yang selanjutnya ada penyebaran data atau variabilitas gitu. Oke, nah jadi tadi kalau misalnya kalian punya mobil derajat keamanannya variabilitasnya tinggi, berarti ada mobil yang sangat aman, ya. Ada yang mobil yang sangat tidak aman gitu. Nah, ini kan harus kalian pastikan bahwa variabilitasnya itu ada dalam satu rentang tertentu. Nah, sehingga tadi karakteristik populasi bisa kalian inferensi dari sampel lewat proses penyampelan gitu. Tetapi ini prosedur penyampelan ini dia bisa menghasilkan kesimpulan yang bias gitu. Contoh gitu. Tadi rakyat Indonesia 230 juta jiwa. Mereka milih misalnya sekarang milih partai gitu. Misalnya kita punya partai A, B, C, dan D. Kalian ingin melakukan proses quick count dengan melakukan proses sampling. Ternyata hasil sampling kalian
partai A dia dapat 100% suara. Kira-kira kesimpulan bias ini dihasilkan karena apa? Ada Aulia Inatsan nggak? Ada, Pak. Nah. Mungkin dia samplingnya malah terlalu ngambil yang bagian yang lebih condong ke pemilih A gitu, Pak. Betul, berarti di sini ada kesimpulan yang bias itu. Ya misalnya ya kalau ini anekdotnya ya si apa yang mengambil datanya tuh ya dia mengambil datanya tuh di kantor partai A gitu. Ya udah makanya semuanya 100% A gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan penyampaian pun harus betul gitu. Nah, penyampaian yang tidak bias itu seperti apa gitu. Penyampaian yang tidak bias itu dua syaratnya. Yang pertama harus saling independen, yang kedua harus random. Jadi harus random, dan random itu berarti kalian mengambilnya tuh dengan tadi probabilitas yang random gitu. Yang kedua saling independen, maksudnya saling independen itu tidak dipengaruhi satu sama lain gitu. Contoh, maksudnya saling independen tuh gini. Kalian mau, misalnya kalian di sini berjualan di toko online gitu, kalian berjualan makanan. Oke. Kalian ingin mengetahui gitu, atau kalian ingin melakukan sampling lebih efektif di Lazada, di Tokopedia, atau di Shopee gitu. Nah, hasil kerandoman kalian gitu, misalnya, kalian kan bisa memilih atau mengambil penjualan gitu ya, nilai penjualannya di hari-hari tertentu kan gitu. Misalkan secara random, oh kalian harus melihat hasil penjualan kalian di hari Rabu. Nah, ketika keluar hari Rabu dan itu random, ya hari Rabunya random. Tetapi yang tidak independennya tuh di mana? Nah, contoh untuk minggu depan kalian milih hari Rabu lagi, minggu depannya lagi hari Rabu lagi. Nah, itu tidak independen karena pemilihan hari Rabu minggu depannya tuh tergantung pemilihan yang kalian di hari pertama. Itu yang dimaksud dengan tidak independen. Contoh, kalau misalnya kalian mengambil sampel masalah tadi, masalah si Toyota ini, tidak saling independen itu ketika kalian mengambil mobil di line 1 gitu, pada urutan ke-10, sampling yang kedua ke urutan 20. Nah, harusnya saling independen tuh saling tidak memiliki ikatan satu sama lain atau saling bebas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, misalnya ngambil sampel pertama di urutan 1, sampel keduanya urutan 73, sampel kesekiannya urutan 126 gitu. Nah, itu nggak ada pattern dan random. Nah, itu hasilnya nggak bias. Nah, ini tadi ciri-ciri dari sampling yang random. Nanti kita akan belajar bagaimana membuktikan bahwa samplingnya itu random. Jadi ada uji statistik bahwa oh ini random, oh ini saling independen. Nanti akan kita bahas juga. Nah, di sini juga sama tadi sampel yang random itu memiliki karakter. Oke. Sampel yang random juga memiliki karakter. Jadi ketika kalian tadi ngambil dari populasi, oke, kalian melakukan sampling, di sini sampling atau penyampelan, kalian akan mendapatkan sampel. Nah, sampel yang diambil dari populasinya itu, dia akan biasanya berukuran sebanyak N. Oke, nah ini ukurannya N tuh berapa sampel. Contoh tadi kalian melakukan proses pencarian untuk quick count dari 230 juta, jumlah sampelnya misalkan kalian 10.000. N-nya 10.000. Nah, setiap sampel ini memiliki, nah ini nilai X1, X2 tuh variabel random. Dia milih tadi calon A, B, C, dan D, dan sekian. Sampai calon yang misalkan sampai D di sini. Dan setiap ini, kalian memiliki distribusinya masing-masing. Jadi maksudnya memiliki distribusi, berarti di sini nilai X1, X2 tadi saling independen, dan dia memiliki distribusi. Jadi nilai X1, nilai XI sampai XN, atau nilai semua sampel di sini yang 10.000, dia memiliki distribusi tertentu. Yang mana distribusinya memiliki probabilitas distribusi gabungan, ini X1 sampai XN, dan ini merupakan sama dengan Fx1 sampai dengan Fx yang ini. Berarti ini perkaliannya jadi sama, karena ini saling independen. Kurang lebih seperti itu cara bacanya. Oke? Nah, kalau misalnya kita kembali lagi di sini, bahwa populasi ini memiliki karakter yang diperlihatkan dari parameter,
si sampel juga dia memiliki karakter. Nah, nama karakter dari sampel ini adalah statistik. Sekali lagi, statistik adalah ukuran yang dihitung dari sampel. Jadi kalau parameter tadi adalah ukuran yang dihitung dari populasi, kalau statistik adalah ukuran-ukuran yang dihitung dari sampel. Jadi tadi di sini kita punya populasi ini punya ukuran, ukurannya itu disebut parameter. Oke? Parameter itu bisa tadi mean DLL dan variansi dan lain sebagainya gitu. Kalian melakukan proses sampling, kalian punya sampel, sampel ini juga memiliki karakteristik. Nah, ukuran yang dihitung dari sampel ini adalah statistik. Jadi ini bedanya. Jadi ketika saya bilang statistik gitu, berarti kalian harus langsung ngeh bahwa yang kalian akan atau yang menjadi analisis kita adalah sampel. Nah, statistik dari sampel atau ukuran yang dihitung dari sampel apa aja? Sama seperti populasi. Kalian akan menghitung ukuran pemusatan data, mean, median, sama modus, dan kalian juga akan menghitung penyebaran datanya. Dari mulai variansi tadi sampai satu yang paling akhir adalah jangkauan. Oke, sekali lagi, kalau misalkan nanti saya bicara atau kita diskusi statistik, itu yang harus kalian lihat, poin analisisnya itu adalah sampel. Nah, sehingga tadi statistik adalah ukuran atau yang menunjukkan, atau di sini ukuran yang dihitung dari sampel, ukurannya apa aja, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini kalau saya mau simpulkan dari apa yang kita diskusikan kurang lebih 30 menit ke belakang adalah bahwa statistik ini berbicara tidak hanya melihat satu populasi utuh, tapi kita ingin menyimpulkan populasi dari sampel, di mana cara menyimpulkan populasi dari sampel, kita harus mencari ukuran-ukuran dari sampel tersebut yang disebut statistik untuk mengestimasi parameter dari populasi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kita udah memiliki populasi angkatan 2000, kalian angkatan 2019 gitu, memiliki rata-rata nilai PIE sekian gitu. Nah, kalian coba sampling, kalian akan mendapatkan nilai statistiknya berapa. Nah, itu bisa jadi estimasi bahwa oh rata-ratanya itu sekian. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini rataan sampel. Jadi untuk mencari rata-rata sampel, ya pasti kalian udah biasa menghitungnya, jadi nggak perlu saya elaborasi lebih jauh. Median sampel juga sama, kalian tinggal cari nilai tengahnya, jangan lupa kalian sort dulu dari yang paling besar paling kecil, tinggal dibagi 2, itu kalian dapat nilai sampel, kalau N-nya ganjil, kalau genap kalian tambahkan nilai tengahnya 2 itu, dibagi 2, terus ini ada modus, nilai yang paling banyak, jadi kalian cek datanya satu-satu, masukkan frekuensi tertingginya ada di mana. Ini ukuran pemusatan data. Nah, sekarang untuk penyebaran data, nah kalian punya rentang atau jangkauan atau range di sini. Max kurangi min. Kalian memiliki variansi. Nah, ketika berbicara variansi dan standar deviasi, kalau misalnya kalian masih bingung, sederhana. Ketika kalian memiliki katakanlah 3 data ya, data 1, data 2, dan data 3 gitu ya. Atau yang mudah kalian memiliki 2 data dulu aja, ya. Data 1 misalkan nilai 70, data 2 itu nilainya 80 gitu ya. Yang disebut dengan variansi ukuran sebaran data kan kalian ingin melihat ini kan rata-ratanya ya di sekitar sini 75. Nah, jarak data ke rata-ratanya tuh berapa sih gitu. Oke. Jaraknya berapa? Nah, sekarang kenapa dikuadratkan gitu? Ya karena kalian ingin mencari nilai yang istilahnya tuh ada nilai yang absolut. Kalau misalnya rata-ratanya di 75 gitu, dan kemudian kalian dapat datanya 70, berarti kan kalau 70 kurangi 75, tanpa dikuadratkan hasilnya minus gitu. Tentu ini tidak memperlihatkan atau tidak merepresentasikan berapa jarak antara satu data dengan data lain. Makanya ini dikuadratkan. Oke?
Pertanyaan yang kedua, lihat di sini variansi sampel. Kalau misalnya kalian melihat rumus variansi dari populasi, ini nilainya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar dikuadratkan dibagi N. Tapi variansi sampel, lihat ini dibagi N min 1. Oke, sekali lagi ini dibagi N min 1. Oke, nah ini untuk simpangan baku juga sama, kalian tinggal mengakarkan dari kuadrat gitu. Sederhana, contohnya sama seperti istilahnya itu intuisinya seperti tadi, kalian ingin mencari jarak data dengan si rata-ratanya, tapi karena di sini dikuadratkan, berarti nilainya otomatis akan sangat besar, kalian ingin normalisasi dalam tanda petik, kalian akan mengakarkannya. Kurang lebih seperti itu. Tadi kita sudah berbicara masalah masalah populasi, masalah sampel, dan prosesnya itu penyempelan, oke, atau sampling. Nah, ketika kalian mempunyai sampel, di sini kalian kan punya statistik ya, punya mean, median, modus, dan punya nilai-nilai yang kalian dapatkan dari populasi. Nah, nilai-nilai ini dia memiliki distribusi juga gitu. Di sini memiliki distribusi. Oke.